Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik untuk dapat mentahqiq merealisasikan tauhid dengan sempurna, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan kepada diri-diri kita agar kita mampu mengikhlaskan, membersihkan amalan-amalan kita dari pandangan-pandangan manusia dan dari keinginan-keinginan dunia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menjelaskan akan kedudukan tauhid dan juga menjelaskan akan makna dari tauhid, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif untuk menjelaskan akan kedudukan tauhid dan menjelaskan akan makna tauhid. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh beliau adalah surat An-Nahl ayat 36, yang mana Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, yang mana rasul tersebut menyeru kepada umatnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid menjelaskan bahwasanya ayat yang mulia ini, yaitu surat An-Nahl ayat 36, adalah merupakan tafsir dari ayat sebelumnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi surat An-Nahl ini ayat 36 adalah merupakan tafsir yang menjelaskan ayat sebelumnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. Yang mana dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan dari penciptaan makhluk, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah semata. Dan dengan sebab inilah tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah, maka Allah pun mengutus para rasulnya untuk menjelaskan hakikat peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma arsalar rusula yu'allimuna an-nasa al-falahiyyah wa zar'iyyah wa sana'iyyah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya agar mereka mengajarkan kepada manusia pertanian, bercocok tanaman, perindustrian.
wa la yu'allimuhum ayukirru biwujudi rabbi wa rububiyyatihi, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul agar mereka mengajarkan kepada manusia untuk menetapkan keberadaan Allah, menetapkan akan rububiyah Allah. Bukan itu intinya. Karena manusia secara fitrah mereka menetapkan akan adanya Allah, menetapkan akan rububiyah Allah. Innama arsala rusul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk memerintahkan kepada mereka agar mendakwahkan kepada manusia agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang rasul pun kecuali agar mereka mendakwahkan tauhid, memerintahkan kepada manusia ani'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah taghut, itu peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yadullu ala makanit tauhid wa ahammiyatihi, maka hal ini menunjukkan akan kedudukan tauhid, menunjukkan akan pentingnya tauhid, yaitu anna tauhida hikmatun min irsalir rasul, bahwasanya tauhid adalah hikmah, adalah tujuan dari pengutusan para rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengan dua kalimat. Yang pertama, ubudullaha, sembahlah Allah. Yang kedua, wajtanibut taghut. Fa fi qoulihi ubudullah, dari firman Allah Subhanahu wa taala ubudullah, sembahlah Allah, ini mengandung isbatun, penetapan. Dan dari firman Allah Subhanahu wa taala wajtanibut taghut, dan jauhilah peribadahan kepada taghut, ini mengandung nafyun, peniadaan. Wa hadza huwa makna tauhid, dan inilah hakikat makna dari tauhid, yang di dalamnya harus ada dua rukun ini, isbat, menetapkan, nafyun, dan peniadaan. Dan inilah hakikat makna dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ubudullah fihi isbatul ibadah lillahi wahda duna ma siwahu, wa huwa at-tauhid al-muthbit atau al-muthbat. Di firman Allah Subhanahu wa taala ubudullah, ini di dalamnya penetapan ibadah hanya kepada Allah semata, bukan kepada selainnya. Wa huwa tauhidu al-muthbat, dan ini adalah tauhid yang ditetapkan. Fa fi qoulihi, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala wajtanibut taghut fihi nafyul isyraki, di dalamnya mengandung penafian persekutuan, penafian berbagai macam bentuk kesyirikan, yaitu menjauhi taghut. Yang mana taghut maknanya adalah kullu ma'ubida min ghairillahi wa huwa radin, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah dan dia ridha. Maka dari sinilah menunjukkan akan makna dari tauhid. Sebagaimana sudah kita jelaskan, jadi para ulama yang mensarah kitab tauhid, mereka berselisih paham tentang maksud dari bab yang pertama ini. Ada yang menafsirkan, menjelaskan bahwasanya bab pertama ini menjelaskan akan makanatut tauhid wa ahamiyatuhu, tentang kedudukan tauhid. Ada yang mengatakan bahwasanya bab ini, bab yang pertama menjelaskan akan bayanut tauhid, menjelaskan akan makna tauhid. Intinya dari ayat-ayat
yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menunjukkan kedua-duanya. Dari satu sisi menunjukkan akan kedudukan tauhid, dan dari satu sisi pun menunjukkan akan makna dari tauhid. Firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 36 ini menunjukkan akan kedudukan tauhid dari sisi tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul pun kecuali Allah perintahkan kepada mereka agar mereka menyeru kepada manusia ani'budullaha wajtanibut taghut. Hal ini menunjukkan akan hikmatun min irsalir rusul, hikmah dari pengutusan rasul, yang mana Allah tidaklah mengutus seorang rasul pun kecuali untuk mendakwakan tauhid. Hal ini menunjukkan akan kedudukan tauhid. Dan yang menunjukkan akan makna tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan kepada mereka, kepada para rasul untuk menyuruh kepada umatnya ani'budullaha wajtanibut taghut. Ani'budullaha wajtanibut taghut ini terkandung di dalamnya isbat wa nafyu, menetapkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, dan menafikan, meniadakan selain Allah, bahwasanya mereka siapapun dia tidak berhak untuk disembah. Dan ini menunjukkan akan makna dari at-tauhid yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama. Tauhid secara bahasa adalah menjadikan sesuatu menjadi satu, dan tidaklah mungkin seseorang menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali terkumpul dua rukun, itsbatun wa nafyun, penetapan dan peniadaan. Kemudian ada faedah yang dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al Fauzan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut. Wajtanibut taghut. Allah berfirman, wajtanibut taghut. Maqala utruku ibadat taghut. Dalam ayat yang mulia ini Allah berfirman wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut dengan kalimat istanibu. Allah tidak mengatakan utruku, ya, tidaklah Allah mengatakan pada ayat ini utruku ibadat taghut. Kenapa? Apa perbedaan dari istanibu dengan utruku? Maka dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, li'anna ijtanibu ablagu, ya, bi utruku. Karena kalimat istanibu ini maknanya lebih dalam dari utruku. Utruku itu tinggalkanlah, dan tinggalkanlah peribadatan kepada taghut. Dari sisi mana lebih dalamnya kalau istanibu ini? Ya, kalau istanibu maknanya adalah utruku ibadat taghut watruku kullal wasail allati tuwassilu ila syirki. Jadi kalau istanibu tidak hanya sekedar menjauhi peribadatan kepada taghut, bukan hanya sekedar itu, tapi dalam kalimat istanibu pun mengandung perintah untuk meninggalkan segala wasilah, segala sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau utruku, meninggalkan peribadatan kepada taghut, kalau seseorang sudah meninggalkan, selesai perkaranya. Tapi kalau ijtanibut ini maknanya lebih ablak, lebih dalam. Selain kita diperintahkan untuk menjauhi kesyirikan, kita pun diperintahkan untuk menjauhi segala wasilah, segala sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sehingga makna dari ijtinab maknanya adalah annana natruku syai'a wa natruku al-wasaila wa turuqa allati tuwassilu ilaihi. Jadi makna dari ijtinabu maknanya adalah annana natruku asy-syai'a. Jadi kita meninggalkan sesuatu, plus wa natruku al-wasaila wa turuqa allati tuwassilu ilaihi, plus kita pun meninggalkan wasilah-wasilah, sebab-sebab, jalan-jalan
yang bisa mengantarkan kepada sesuatu tersebut. Ini diantara faedah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya yaitu I'anatul Mustafid Sarah Kitabut Tauhid. Baik, kita masuk pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 23. Allah taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Al-qada ini memiliki beberapa makna. Al-qada memiliki beberapa makna, di antaranya adalah bermakna mengabarkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadayna ila bani Israil." Maknanya adalah akhbarnahum. Ya, wa qadayna ila bani Israil ini maknanya adalah akhbarnahum, kami telah kabarkan ya tentang Bani Israil. Kemudian di antara makna dari al-qada adalah al-faraq, itu selesai mengerjakan sesuatu. Wa idza qadaitumus shalah, yakni faraqtum minha, itu jika engkau telah selesai mengerjakan salat. Dan di antara makna al-qada adalah syara'a wa amara, ya, mensyariatkan dan memerintahkan. Di antaranya adalah firman Allah taala yang kita akan jelaskan ini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah mensyariatkan dan memerintahkan alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hubungan ayat ini limakani tauhid, dengan kedudukan tauhid, bahwasanya di dalam ayat ini Allah mensyariatkan, Allah memerintahkan beberapa perintah, beberapa syariat. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beberapa kewajiban, beberapa syariat yang harus diamalkan oleh manusia. Wa awwalu ma syara'a Allahu fi hadhil ayat tauhidallahi. Dan yang pertama kali yang Allah syariatkan di dalam ayat ini adalah agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha yadullu ala anna at-tauhid aujabul wajibat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya at-tauhida adalah kewajiban yang paling wajib. Maka dari sisi sinilah menunjukkan akan makanatut tauhid, kedudukan tauhid. Tatkala at-tauhid ini adalah merupakan kewajiban yang paling wajib, menunjukkan akan kedudukan at-tauhid yang sangat tinggi. Ini sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini yang menunjukkan akan kedudukan at-tauhid. Wa amma munasabatu hadil ayat li makna tauhid. Adapun hubungan bab ini dengan makna tauhid, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah mensyariatkan, telah memerintahkan, janganlah kalian beribadah illa iya, kecuali hanya kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhil ayat tufassirut tauhid. Ayat yang mulia ini menafsirkan akan makna tauhid, yaitu beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Alla ta'budu, janganlah kalian beribadah, ini mengandung isbat, penetapan. Alla ta'budu ini mengandung nafyun, peniadaan. Illa iya ini mengandung isbat. Dan ini sangat pas kepenunjukannya dengan kalimat la ilaha illallah.
Dan hal ini pun menunjukkan bahwasanya ilah itu bermakna ma'bud. Mana dalilnya ini? Karena sebagian manusia seperti orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, mereka memahami ilah pada kalimat la ilaha illallah ini bermakna khaliq, sang pencipta. Dan ini adalah suatu kesalahan yang sangat fatal, yang insyaallah kita akan jelaskan pada bab yang ke-6 tentang tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Yang benar ilah itu bermakna ma'bud, sesembahan. Di antara dalilnya adalah surah Al-Isra ayat 23. Firman Allah Subhanahu wa taala, alla ta'budu illa iyyah, ini sebanding dengan kalimat la ilaha illallah. Dan di antara dalilnya pula yang menunjukkan bahwasanya ilah ini bermakna ma'bud adalah sebuah hadis dari Mu'adz radhiyallahu anhu qala, qultu, saya berkata, kata Mu'adz, ya Rasulullah, dullani ala amalin. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan. Yadkhuluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Yang mana amalan tersebut bisa memasukkan diriku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya, laqad sa'altani an 'azim. Sungguh engkau bertanya kepadaku suatu perkara yang sangat penting, yang sangat agung, yang sangat besar. Wa innahu la yusayyiru 'ala man yassarahu Allahu alaihi. Sesungguhnya akan dimudahkan atas orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang sangat mulia, yang sangat agung, yang ditanyakan oleh seorang sahabat kiram, sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal. Yang Rasulullah mengatakan sesungguhnya akan dimudahkan atas orang yang Allah mudahkan baginya. Apa itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Ini kan rukun Islam. Ya. Rukun Islam bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah pergi haji ke Baitullah. Pada hadis ini Rasul mengatakan ta'budullah wa la tusriku bi syai'an. Berarti ta'budullaha wa la tusriku bi syai'an ini menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Berarti ilah itu bermakna apa? Ma'bud. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'an. Dia harus beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Jadi ayat yang mulia ini pun menunjukkan akan makna tauhid karena di dalamnya mengandung nafyu wal itsbat. Baik, kita lanjutkan dalil yang keempat, itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian melakukan kesyirikan dengannya syai'an sedikit pun. An-Nisa ayat 36. Dari ayat yang mulia ini
menunjukkan akan makan tauhid dari sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini menjelaskan akan hak-hak yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba. Wa awwalu ma yadhkurullahu fiha al-amra bi ibadatillahi wahdah wan nahya anisyirki. Dan yang pertama kali Allah sebutkan terkait dengan hak-hak al-wajibah, ya, suatu perkara yang wajib dilakukan oleh setiap hamba adalah memerintahkan untuk peribadahan kepada Allah semata dan larangan dari kesyirikan. Wa hadza yadullu ala anna at-tauhida aujabul wajibat wa anna syirka a'dhamul muharramat. Maka dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah merupakan kewajiban yang paling wajib dan bahwasanya syirik adalah keharaman yang paling haram. Ini sisi pendalilan yang menunjukkan akan makan tauhid, kedudukan dari tauhid. Ya, tatkala Allah menyebutkan beberapa kewajiban-kewajiban, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama kali adalah perintah kepada manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan. Dari sisi sinilah menunjukkan akan kedudukan tauhid. Wa amma munasabatul ayat li makna tauhid zahiratun. Adapun hubungan ayat yang mulia ini dengan makna tauhid ini sangat zahir, sangat nampak. Firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha, dan sembahlah Allah, ini di dalamnya mengandung isbatun, penetapan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepadanya semata. Wala tusriku bihi syai'an, ini adalah nafyun, di dalamnya mengandung unsur nafyun yang meniadakan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini wala tusriku bihi syai'an nahyun anisyirki, ya, larangan untuk melakukan kesyirikan. Huwa wa hada huwa makna la ilaha illallah, dan inilah makna dari la ilaha illallah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Sebagaimana hadis yang tadi sudah kita bacakan tatkala Mu'adz bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu amalan yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Maka secara tidak langsung hadis yang mulia ini yang menjelaskan tentang rukun Islam pun menjelaskan akan makna dari rukun Islam yang pertama, la ilaha illallah, yaitu ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu melakukan kesyirikan sedikit pun. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid menjelaskan suatu faedah sangat agung. Beliau berkata, "Tsumma ta'ammal qaulahu huna." Kemudian perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya At-Tamhid. "Wa la tusyriku bihi syai'an." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tusyriku bihi syai'an" tadullu ala umumaini. Ini menunjukkan akan dua keumuman. Di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36, yaitu wala tusyriku bihi syai'an, wala tusyriku bihi syai'an, ini menunjukkan akan dua keumuman. Al-awwal, keumuman yang pertama, tusyriku. Tusyriku ini fi'lun mudhari. Wa fi'lul mudhari mustamilun ala masdar. Fi'il mudhari yang ini mengandung akan masdar, yakni la isyraka bihi, la isyraka bihi, janganlah melakukan kesyirikan dengannya. Wal masdaru nakirah,
dan masdar nakirah. Wan nakiratu idza ja'at fi siyaqin nahyi wa dzalika yadullu 'ala al-umum. Jadi la tusriku ini kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini mengandung masdar. Dan masdar bentuknya adalah nakirah. Antum lihat kalau dalam tasrifan ya ilmu sharaf, fa'ala yaf'alu fa'lan, kataba yaktubu katban, jalasa yajlisu julusan. Ini masdarnya selalu apa? Bentuknya nakirah. Dan nakirah idza ja'at fi siyaqin nahyi wa dzalika yadullu 'ala al-umum. Dan nakirah jika dia datang dengan konteks larangan, maka hal ini menunjukkan akan keumuman. Fayakunu qauluhu, maka makna dari firman Allah Subhanahu wa taala la tusriku dalla ala nahi ala ayyi nau'in minasyirki. Ini menunjukkan larangan atas segala macam bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun asghar, baik syirik akbar maupun asghar, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun letaknya di dalam hati. Larangan kesyirikan dengan segala macam bentuknya, besar, kecil, nampak, tersembunyi, perkataan maupun perbuatan. Keumuman yang pertama. Keumuman yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala syai'an. Yang mana syai'an ini adalah merupakan maf'ul min tusyrik wa la tusriku bi syai'an. Syai'an adalah maf'ul dari fi'il tusyriku wa la tusriku wa huwa nakirah. Dan ini apa? Bentuknya nakirah. Wa nakiratu ja'at fi siyaqin nahi wa dzalika yadullu ala umumil asya. Dan nakirah yang datang dalam konteks kalimat larangan pun menunjukkan akan keumuman. Keumuman di sini adalah keumuman segala sesuatu yang dipersekutukan dengan Allah. Baik dia malaikat, baik dia nabi, baik dia orang saleh, baik dia orang alim, baik dia orang tali, baik dia pohon, baik dia binatang, wala ghairu dzalik, dan yang semisalnya. Jadi keumuman berbagai macam bentuk kesyirikan dan keumuman yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tusriku bihi syai'an. Janganlah kalian melakukan kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya dan kalian tujukan kepada siapapun juga. Baik dia malaikat, para nabi, orang soleh, orang alim, orang tali, orang yang enggak baik, ya pohon, binatang dan yang selainnya. Kemudian Syekh setelah membawakan ayat-ayat yang mulia ini, ya, beliau pun membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 151. Allah taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusriku bihi syai'an." Katakanlah, ta'alu atlu ma harrama rabbukum atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah ya Muhammad, ta'alu, kemarilah, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, yakni aqra'u, aku bacakan kepada kalian apa-apa yang Rabb kalian telah mengharamkannya. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, firman Allah Subhanahu wa taala, ma harrama rabbukum 'alaikum, hal ini menunjukkan bahwasanya annat tahlila haqqun li rububiyyah, bahwasanya tahlil, penghalalan dan juga pengharaman ini adalah merupakan hak rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tidak ada seorang pun yang berhak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia menghalalkan dan mengharamkan sesuatu tanpa dalil, maka seakan-akan berarti dia telah menempatkan posisinya, kedudukannya sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita sebagai seorang hamba, tatkala kita menghalalkan apa yang Allah halalkan, tatkala kita mengharamkan apa yang Allah haramkan, maka ini adalah sebagai salah satu bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Oleh karena itulah, barang siapa seseorang yang mentaati ulama atau umara atau yang semisalnya di dalam penghalalan dan pengharaman tanpa dalil, maka berarti orang tersebut telah menjadikan ulama atau umara tersebut sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah permasalahan ini akan kita jelaskan pada bab-bab yang akan datang. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, kemarilah aku bacakan kepada kalian yang telah diharamkan oleh Rabb kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu. Dan yang pertama kali Allah Subhanahu haramkan di dalam ayat ini adalah keharaman yang paling besar. Apa itu? Alla tusriku bihi syai'an. Janganlah kalian melakukan kesyirikan sedikit pun. Maka hal ini menunjukkan fa'adzamul muharramat huwa syirku billah. Hal ini menunjukkan bahwasanya sebesar-besar keharaman adalah berbuat syirik kepada Allah. Wa huwa a'dhamul muharramat wa a'dhamu ma nahallahu anhu wa a'dhamul munkarat wa akbarul kabair. Yang mana syirik adalah keharaman yang paling haram, larangan yang paling besar yang Allah melarang dengannya, kemungkaran yang paling mungkar, dosa besar yang paling besar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbarul kabair asyirku billah. Dosa besar yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik a'dhamud dzunub wa a'dhamu dzambin usiyallahu bihi. Jadi kesyirikan adalah sebesar-besar dosa, sebesar-besar dosa yang Allah dimaksiati dengannya, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah athar dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, yang beliau berkata, "Man arada ay yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatimuhu, yang wasiat tersebut memiliki cap stempel kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyaqra qaulahu ta'ala. Maknanya Ibnu Mas'ud berkata kepada para sahabat-sahabatnya, seandainya Rasulullah itu memberikan suatu wasiat dan kalian ingin melihat wasiat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berikan stempel, falyaqra qaulahu ta'ala, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qali ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, al-ayah. Perkataan Ibnu Mas'ud ini menunjukkan akan agungnya ayat yang mulia ini, menunjukkan akan agungnya ayat yang mulia ini, yang di dalam ayat yang mulia ini Ibnu Mas'ud menganda-andaikan seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu wasiat, maka
wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait isi-isi makna-makna yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dan ayat ini dibuka dengan larangan dari melakukan kesyirikan. Kenapa? Li'anna syirka yufsidul ibadah. Karena kesyirikan ini dapat menghapus ibadah. Seseorang membuat suatu wasiat ketakwaan. Seorang ayah memberikan wasiat kepada anaknya untuk rajin beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu tepat waktu di masjid berjamaah bagi laki-lakinya, memberikan wasiat untuk rajin puasa Senin dan Kamis, memberikan wasiat untuk rajin-rajin bersedekah. Tapi kalau tidak diberikan wasiat agar mereka menjauhkan kesyirikan, percuma. Karena syirik ini dapat menghapus semua amal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, niscaya akan hapus amalmu dan kamu akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Perkataan atau athar Ibnu Mas'ud ini memberikan kita suatu faidah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya beliau memberikan suatu wasiat, maka wasiat yang pertama kali beliau sampaikan adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga melarang dari kesyirikan. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya perintah kepada Allah untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi larangan adalah merupakan sebesar-besar perintah. Ya, ini hubungan athar yang mulia ini dengan bab yang pertama yang menunjukkan akan kedudukan tauhid, dan ayat yang mulia ini pun sangat jelas menunjukkan akan makna dari tauhid. Firman Allah Subhanahu wa taala, alla tusriku bihi syai'an, janganlah kalian melakukan kesyirikan sedikit pun. Hakikat dari tauhid adalah menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian dalil yang terakhir yang dibawakan oleh muallif untuk menjelaskan akan kedudukan tauhid dan juga akan makna tauhid, sebuah hadis dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, yang mana beliau adalah sahabat yang mulia termasuk dari para sahabat yang menjadi awiyah wadah ilmu, dan beliau adalah sahabat atau bahkan secara umum umat ini yang paling mengerti tentang halal dan haram. Wa an Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, Kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Dijelaskan oleh para ulama, hal ini menunjukkan akan tawadunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menaiki seekor keledai, sementara beliau adalah manusia yang paling mulia. Dan juga menunjukkan akan ketawaduan Rasulullah dari sisi tatkala beliau membonceng sahabat Mu'adz bin Jabal, sementara beliau adalah seorang pemimpin, tapi beliau yang nyetir. Ibarat naik motor, naik mobil, presidennya yang nyetir, ajutannya di belakang. Hal ini pun menunjukkan akan tawadunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata Mu'adz, ya Mu'adz,
Wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Wahai Mu'ad, tahukah Anda apakah hak Allah atas hamba dan apakah hak hamba atas Allah? Makna dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa sih hak Allah atas hamba? Dalam artian, apa sih kewajiban seorang hamba yang harus dia tunaikan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala? Kita sebagai seorang hamba memiliki kewajiban yang harus kita lakukan untuk memenuhi hak-hak Sang Pencipta kita. Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apakah hak hamba atas Allah? Maksudnya adalah apa yang akan Allah berikan sebagai bentuk karunia Allah kepada hamba tersebut jika hamba tersebut dapat menunaikan kewajibannya memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan sesuatu perkara yang sangat penting kepada Mu'ad bin Jabal. Dan di sini beliau menggunakan metode tanya jawab. Di antara faidahnya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, agar orang yang ingin diajarkan ini lebih perhatian. Tatkala dia ditanya sesuatu yang dia tidak tahu, otomatis hati ini akan ingin lebih mengetahui kira-kira apa sih jawaban hal tersebut yang dia tidak ketahui. Inilah di antara thariqah nabawiyah di dalam memberikan suatu pengajaran, soal wal jawab, soal dan jawab. Maka begitu pula kita para muallim, para duat, hendaklah di dalam berdakwah pun kita harus memperhatikan thariqah, metode Rasulullah di dalam berdakwah, dan kita niatkan dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita meniatkan hal tersebut, kita berikan suatu pengajaran, kita sebagai seorang guru di kelas, kemudian kita menggunakan metode tanya dan jawab, yang niat kita adalah untuk mengikuti cara Rasulullah di dalam menyampaikan ilmu, maka itu bisa bernilai pahala dan lebih berbarokah insyaallah ta'ala. Kemudian Mu'ad berkata, aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Di dalam hadis yang mulia ini, di dalam perkataan Mu'ad bin Jabal tatkala ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu permasalahan dan beliau tidak mengetahuinya, maka beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Maka hal ini menunjukkan adab bagi seorang thalabatul ilmi. Adab kepada kita, dari kita, adab bagi kita semua. Itu apabila kita ditanya tentang sesuatu dan kita tidak mengetahuinya, maka jangan malu-malu mengatakan saya enggak tahu. Allahu a'lam. Allah wa rasul a'lam ini tatkala beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya beliau cukup kita mengatakan Allahu a'lam. Kita kembalikan ilmunya kepada sang pemilik ilmu. Karena seorang kalau berbicara tanpa ilmu, maka ini adalah merupakan suatu keharaman yang sangat besar. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian berbicara tentang Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Jadi kalau kita ditanya tentang sesuatu kita enggak tahu, kita menjawab saya enggak tahu, itu bukan aib. Bahkan itu menunjukkan akan keutamaan. Waqad su'ila al-Imam Malik, dan sungguh Imam Malik pernah ditanya an arba'ina masalah. Ya, pernah ditanya oleh seseorang 40 permasalahan. Fa ajaba an arba' masail minha, dari 4
masalah yang beliau ditanya oleh seseorang, beliau hanya menjawab 4 masalah. Wa qala fil baqiyah, dan sisanya berarti 36 masalah yang beliau ditanya, beliau mengatakan la adri, saya enggak tahu. Faqala sa'il, maka orang yang bertanya kepada Malik yang membawa pertanyaan 40 masalah, kemudian Imam Malik hanya menjawabnya 4 saja dan sisanya berarti 36, beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Maka orang yang bertanya berkata, ji'tuka min biladin kada wa kada as'aluka an masail wa taqulu la adri. Saya datang kepada Anda dari negeri ini dan itu. Saya bertanya kepada Anda tentang masalah-masalah dan Anda mengatakan saya tidak tahu. Padahal saya datangnya dari jauh-jauh loh. Kok Anda mengatakan saya enggak tahu? Waqala lahu, maka Imam Malik berkata, irkab rahilataka, tunggangi kendaraanmu. Wadhhab ilal baladi alladhi ji'ta minhu, pergilah pulang Anda ke negeri yang Anda datang darinya. Waqul, dan katakanlah, sa'altu Malikan, katakanlah kepada kaummu, sa'altu Malikan, saya telah bertanya kepada Malik. Wa qala la adri, sementara dia mengatakan saya tidak tahu. Hakada adabul ulama, wa hadha yadullu ala fadlihi wa wara'ihi wa adabuhu ma'allahi ta'ala. Itulah merupakan adabnya para ulama, ya, yang menunjukkan akan ala fadlihi, keutamaannya, wa wara'ihi, akan waraknya, wa adabihi, dan menunjukkan akan adabnya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan kepada Mu'adz, haqqullahi 'alal ibad aya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba yang harus kita tunaikan, memenuhi hak Allah, adalah aya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah mereka melakukan kesyirikan sedikit pun. Hadza huwa haqqullahi 'alal ibad min awwalihi ila akhirih. Ini adalah merupakan hak Allah atas hamba, kewajiban kita sebagai seorang hamba, min awwalihi, dari awal sampai akhir. Yang ini pun terkandung dalam ayat-ayat yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dan dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hak Allah atas hamba, atau kewajiban kita sebagai seorang hamba, aya'budu wa la yusriku bi syai'an. Beliau tidak mencukupkan dengan mengatakan aya'buduhu saja, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yakfi hadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadza. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan hak Allah adalah agar Allah diibadahi, titik, enggak. Tapi Rasul mengatakan aya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an, sembahlah Allah dan janganlah melakukan kesyirikan sedikit pun. Karena kalau hanya sekedar ibadah saja, maka itu hakikatnya bukan peribadahan. Ya, li'anna al-ibadah la takunu ibadah illa khalasat minasyirki. Dikarenakan ibadah tidaklah dinamakan dengan ibadah kecuali dibersihkan dari kesyirikan.
Suatu ibadah enggaklah dikatakan ibadah kecuali ibadah tersebut bersih dari segala macam bentuk kesyirikan. Wa amma idza khalataha syirkun fa innaha la takunu ibadah lillah. Ya, karena apabila suatu ibadah itu tercampur kesyirikan, maka tidaklah dinamakan peribadatan hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalih." Maka barang siapa yang dia mengharap berjumpa dengan Rabb-nya nanti di surga, falyamal 'amalan shalihah, maka hendaklah dia beramal amalan yang salih. Cukup sampai situ Allah berfirman? Tidak. Kemudian Allah mengatakan, "Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada." Dan janganlah dia melakukan kesyirikan di dalam peribadatan kepada Rabb-nya seorang pun. Allah pun tidak mencukupi. Kenapa? Karena kesyirikan itu dapat menghapus ibadah. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ilal ladzina min qablika, dan juga kepada orang-orang sebelummu dari para nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Seandainya engkau ya Muhammad melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, niscaya akan hapus amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan niscaya engkau akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud, akan tetapi sembahlah hanya Allah, wa kun minasyakirin, dan jadilah kamu orang-orang yang bersyukur. Dan Allah pun berfirman menyebutkan para nabinya dalam surah Al-An'am, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'lamun. Dan seandainya mereka melakukan kesyirikan, niscaya akan hapus atas mereka dari apa-apa yang mereka lakukan. Jadi hak Allah yang merupakan kewajiban bagi kita bukan hanya sekedar kita beribadah, tapi juga harus menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan. Kemudian Rasulullah bersabda, wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah sebagai bentuk karunia yang Allah akan berikan kepada hamba tersebut. Tatkala hamba tersebut dapat menunaikan kewajibannya dengan baik, alla yu'adziba man la yusriku bihi syai'an. Dia tidak akan disiksa, Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alla yu'adziba man la yusriku bi syai'an." Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Fadalla hadza ala anna man salima min asyirkil akbar wal asghar fa innahu yaslim minal adab. Menunjukkan bahwasanya orang yang dia selamat dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil, maka dia akan selamat dari azab. Ya, dia akan selamat dari azab. Minimalnya kekekalan di dalam api neraka. Kalau kita lihat dalil-dalil yang lainnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nas-nas yang lainnya, ya beliau menjelaskan akan ancaman bagi orang yang melakukan kemaksiatan. Akan tapi orang yang melakukan kemaksiatan yang dia dari ahlu tauhid, yang tidak melakukan kesyirikan, ya seandainya dia disiksa di dalam neraka, maka tidak akan kekal. Dan terkadang Allah mengampuni dosa-dosanya sebelum dia dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, "Qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Wahai Rasulullah, bolehkah aku berikan kabar gembira ini kepada manusia? Mu'adz bin Jabal merasa senang mendengar hadis yang mulia ini dengan kesenangan yang sangat. Ya, sehingga beliau berkata, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?"
Bolehkah aku berikan kabar gembira ini kepada manusia agar mereka mendapatkan keutamaan ini, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la tubashshirhum fayattakilu. Janganlah kau berikan kabar gembira kepada mereka, niscaya mereka akan bersandar. Yakni maknanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khasiyah. Maknanya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khawatir apabila manusia itu mendengar kabar gembira ini, dia akan bersandar dari sisi harapan dan bermudah-mudah di dalam maksiat. Sehingga mereka mungkin mengatakan, selama saya bertauhid, perbuatan maksiat nggak akan mencelakakan saya. Kan Rasulullah kan bersabda, alla yu'adziba man la yusriku bi syai'an. Alhamdulillah, kami bukan orang-orang musyrikin, kami beribadah kepada Allah. Nggak apa-apalah berbuat maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan hal tersebut terjadi. Manusia khawatir mereka bersandar dengan harapan. Khawatir tidak ada unsur rasa takut terhadap perbuatan maksiat. Ini kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatir pada sebagian manusia yang mereka terlalu besar harapannya sehingga menafikan rasa takut yang ada pada diri mereka. Tapi akhirnya pun Ibnu Mas'ud mengabarkan kepada kita hadis yang mulia ini karena beliau takut masuk ke dalam orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Namun beliau pun memberikan peringatan agar kita tidak bersandar dengan kabar gembira yang mulia ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebelum kita tutup. Kita jelaskan sedikit di sini faedah-faedah yang dapat kita ambil dari bab yang pertama ini, dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama adalah bayanu makanati tauhid. Ini menjelaskan akan kedudukan tauhid. Yang mana tauhid adalah merupakan hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua, bahwasanya tauhid adalah hikmah dari pengutusan para rasul. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tauhid adalah merupakan kewajiban yang paling wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan at-tauhid adalah merupakan hak Allah yang paling agung, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang selanjutnya, dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun menunjukkan akan tafsir tauhid sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kemudian di antara faedah yang lainnya, bahwasanya para rasul itu diutus untuk mendakwahkan tauhid dan memperingatkan manusia dari segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian faedah yang terakhir, anal ibadah la tanfa'u ma'asyirki. Bahwasanya ibadah tidaklah akan bermanfaat jika disertai dengan kesyirikan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab yang pertama. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki bab yang kedua, bab yang diberikan judul oleh mu'alif, babun fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Itu bab tentang keutamaan tauhid, dan di antara bentuk keutamaan tauhid adalah dapat menghapus dosa-dosa. Apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka dari diri saya dan dari syaitan. Dan ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.